Selamat pagi Bu Nurhamidah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Bu Dwi, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Ibu Nurhamidah. Oh iya Ibu Nurhamidah, hari ini saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Nurhamidah lakukan kepada coaching. Apakah Ibu Nurhamidah sudah siap untuk melaksanakan Baik coaching? Bu, saya sudah siap untuk melaksanakan coaching pada hari ini Bu. Baiklah Bu Nur, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, Pertama-tama saya jelaskan dulu ya Bun ya, mengenai rubrik penilaian pada sesi coaching kali ini. Poin-poin yang akan saya amati nantinya, di mana dalam percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan coaching nantinya, itu yang pertama sesuai tidak dengan alur tirta. Yang kedua, di mana kita ketahui bersama dalam alur tirta itu kita akan lihat dari mana tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu nanti menerapkan, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Baiklah, pertanyaan akan saya tanyakan. Boleh kan Ibu saya bertanya sedikit? Boleh Ibu, Iya. silakan Bu Dwi. Nanti begini Bu Nurhamidah, nanti kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu tentunya ada presence, kemudian nanti mendengarkan aktif, kemudian ada memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, baik. Yang ketiga itu rencana Ibu akan Ibu kembangkan ya. Nah, ada lagi nih Bu, pertanyaan saya. Kompetensi mana nanti yang Ibu kembangkan secara spesifik di antara yang ketiga tadi yang ingin Ibu observasi pada saat proses coaching itu? Dari kompetensi itu kalau saya ingin mengembangkan yang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga bersifat lebih terbuka. Di sini saya mengharapkan nanti coachingnya itu bisa menjawab itu sambil memikirkan terlebih dahulu gitu Bu. Jadi dia berpikir sejenak dulu sebelum menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oh, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. satu lagi Bu pertanyaannya. Apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini Bu? Di sini saya mengharapkan Bu, nantinya coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, kemudian serta menemukan langkah-langkah bagaimana permasalahan itu bisa diatasi oleh coach saya Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ya. Baiklah Ibu Nur, kegiatan kita di pra observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih sudah menjabarkan kompetensi coaching yang akan Ibu capai. Selanjutnya Bu Nur, silahkan melaksanakan coaching bersama Ibu Asih. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau gitu saya panggil coach saya dulu ya Ibu Baik ya. Ibu, silahkan Bu. Assalamualaikum Bu Asih, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Mida. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Baik Bu Asih, di pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu Asih ya. Di sini saya sebagai coach bukan bermaksud untuk menggurui Bu Asih, tapi lebih tepatnya di sini saya akan memberikan dukungan kepada Bu Asih. Nah gini Bu Asih, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih untuk Bu Asih hari ini? Begini Bu Mida, saya itu menemukan beberapa permasalahan dalam kelas saat saya mengajar akhir-akhir ini. Jadi jika Ibu tidak keberatan, hari ini saya ingin berbincang kepada Bu Mida tentang permasalahan tersebut supaya saya itu bisa nantinya menemukan solusi untuk mengatasinya. Baik, berarti di sini Bu Asih memiliki permasalahan ya Bu Asih ya. Betul, Di sini boleh Bu Asih ceritakan kira-kira permasalahannya seperti apa sih Bu? Gini Bu Mida, saya tuh akhir-akhir ini kewalahan sekali dalam mengajar di kelas karena kemarin itu anak-anak kan sudah 3 minggu melaksanakan P5 Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Benar. ketika sekarang ini mereka harus kembali ke kelas masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran yang saya laksanakan itu jadi chaos karena anak-anak itu sudah kurang minat belajarnya dan mereka itu sudah gimana ya Bu ya, sudah 3 minggu tidak belajar. Jadi pembiasaan di dalam kelas itu seperti misalnya percakapan pakai bahasa Inggris itu mereka sudah lupa jadinya. Dan
pelajaran yang lalu-lalu itu setelah 3 minggu tidak masuk intrakurikuler mereka juga lupa, Bu. Oh, jadi permasalahannya karena project ya Bu ya. Udah kebiasaan di lapangan, Iya, kemudian betul. kita kembalikan lagi ke kelas, suasananya sudah berbeda sehingga berpengaruh terhadap anak ya Bu ya. Iya. Nah, jadi dari permasalahan yang Bu Asih ceritakan tadi nih, kira-kira apa sih Bu faktor yang menjadi penyebab utama dari permasalahan yang Bu Asih hadapi? Iya, baik. Jadi setelah 3 minggu vakum dari pembelajaran intrakurikuler di kelas itu, saya lihat kan murid-murid ini menjadi lupa dengan materi-materi sebelumnya, lupa dengan percakapan-percakapan bahasa Inggris karena 3 minggu tidak dilakukan pembiasaan percakapan bahasa Inggris. Jadi kan mereka lupa, Bu, dan selain itu juga pembelajaran jadinya kurang efektif. Nah, karena itulah, Bu, jadinya mereka pun kurang semangat mau belajar bahasa Inggris lagi. Dan kalau saya lihat sih juga saya udah sedikit lupa untuk menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi sehingga kelas itu jadinya chaos dan kurang efektif, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Asih ya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa penyebabnya itu karena murid sudah lama tidak belajar mata pelajaran intrakurikuler ya Bu ya. Itu yang menjadi penyebabnya. Kira-kira nih menurut Bu Asih ada nggak faktor lain yang menjadi penyebab Bu? Baik, faktor lain yang saya lihat di sini mungkin salah satunya mereka jenuh karena saya metode ngajarnya kurang bervariasi kali ya Bu ya. Jadi karena mereka juga udah kemarin biasa di lapangan untuk P5 akhirnya harus kembali lagi ke kelas sementara metode saya itu saja akhirnya mereka jadi jenuh. Nah, itu salah satu faktornya juga, Bu. Oh, itu ya. Jadi ada faktor lainnya juga Ibu ya. Iya, betul, Jadi Bu. begini Bu Asih, setelah Bu Asih mengetahui nih penyebab dari permasalahan tersebut, kira-kira langkah-langkah apa sih yang akan Ibu lakukan nih untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Iya, mungkin awalnya ini saya harus menyusun rencana dulu ya, Bu ya. Rencana yang saya akan rancang ini mungkin pertama langkah-langkahnya saya akan mencari dari berbagai referensi metode-metode yang bisa menarik semangat mereka lagi untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya saya akan menerapkan metode-metode yang lebih bervariasi yang bisa menantang murid menantang keingintahuannya untuk belajar, mengundang mereka supaya bisa bersemangat kembali dalam belajar bahasa Inggris. Dan selain itu juga saya akan memberikan mereka berbagai games yang seru di dalam belajar. Saya akan selipkan materi-materi yang benar-benar bisa membuat mereka semangat belajar, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Asia. Jadi di sini Ibu akan menggunakan metode yang berbagai macam ragam gitu ya, Iya, Bu ya. betul, Bu. Jadi kalau menurut Bu Asia sendiri nih, kira-kira metode apa nih yang Ibu akan gunakan supaya bisa membangkitkan semangat belajar tadi dari murid tadi tersebut? Oh iya, Bu, saya ada ingat dulu tuh saya pernah memberikan beberapa metode. Saya pernah menggunakan trik-trik untuk membuat murid itu tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Itu saya pernah mencobanya dan berhasil. Mungkin sepertinya nanti akan saya coba lagi trik-trik itu, Bu. Oh, jadi trik-trik tadi ya yang Iya. sudah Ibu pernah pakai Iya. mau diterapkan lagi supaya semangat murid tadi itu bisa kembali gitu ya, Iya. Bu ya. Oke, jadi sekarang Bu Asih itu udah tahu sebenarnya mau ngapain gitu ya, Bu ya. Jadi berikutnya langkah-langkah seperti apa sih Bu yang bakalan Ibu terapkan nih? Jadi dari yang pernah saya lakukan sebelumnya itu mungkin langkah-langkahnya saya akan pertama melakukan pembiasaan kepada murid dengan percakapan bahasa Inggris sebelum masuk ke ruangan. Jadi saya akan berikan password kepada murid. Passwordnya itu menggunakan bahasa Inggris. Ketika mereka mau masuk ke ruangan nanti mereka sebutkan passwordnya pakai bahasa Inggris lalu mereka boleh masuk. Nah, kemudian selanjutnya mungkin saya akan menggunakan media-media pembelajaran interaktif supaya pembelajaran lebih menarik saat saya menyampaikan materi. Selain itu saya juga akan menggunakan ice breaking yang seru, Bu. Oh iya. Ya, nah kemudian juga saya akan mengingatkan kembali keyakinan kelas
yang pernah disepakati bersama. Jadi kami pernah membuat keyakinan kelas. Nah, supaya kelas itu tidak chaos, saya akan mengingatkan lagi kepada murid tentang keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati. Dan terakhir nanti saya akan melakukan refleksi pembelajaran. Wah, Untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya, Bu. keren Bu Asih ya. Jadi Bu Asih sudah tahu metodenya, kemudian sudah tahu langkah-langkahnya yang akan dilakukan supaya semua belajar murid ini kembali lagi nih kan gitu ya. Kira-kira kapan sih Bu Asih bakalan menerapkan nih yang Bu Asih ceritakan tadi ke saya? Saya rasa supaya saya bisa lebih rileks lagi dalam mengajar nantinya harus secepatnya saya laksanakan. Mungkin pada pertemuan tatap muka berikutnya ini akan langsung saya laksanakan. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi langsung ya, Iya. cepat dilaksanakan supaya cepat mendapatkan perubahan ya Bu ya. Iya. Baik, tadi langkah-langkah dan rencana aksi yang Ibu lakukan itu tadi sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, komitmen apa nih ya terhadap yang akan Ibu lakukan, yang bakal Ibu lakukan nih terhadap yang rencana-rencana Ibu tadi nih? Nah, kan saya udah punya rencana ini, nanti saya tentunya harus komitmen melaksanakan rencana ini. Jadi saya akan konsisten, Bu, menggunakan metode-metode yang menarik tadi, menggunakan ice breaking, menggunakan media pembelajaran interaktif. Itu saya akan konsisten, saya rancang lagi, saya buat modul sedemikian rupa dan kemudian saya terapkan secara berkelanjutan supaya rencana tadi bisa berjalan dengan baik. Iya, komitmen tadi tentunya bisa Ibu lakukan, tentunya kalau ada dukungan Ibu ya. Betul, Ibu. Jadi kira-kira siapa nih Bu yang dapat membantu Ibu dalam komitmen tersebut? Baik. Serta tindak lanjut apa sih yang akan Ibu lakukan agar komitmen itu tetap terjaga Bu? Iya, tentunya untuk melaksanakan rencana saya ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, Bu ya. Nah, saya akan mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan guru bahasa Inggris, baik itu yang di sekolah saya maupun yang ada di komunitas MGMP bahasa Inggris ini tentang trik-trik mengajar supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan di dalam kelas supaya anak-anak semangat. Dan saya juga akan terus menggali dari guru-guru yang sudah terbukti berhasil gitu, dari berbagai praktik baik yang mereka lakukan. Itu saya akan terus coba cari tahu dari mereka, Bu. Ya, semoga dukungan itu benar-benar Bu Asih dapatkan sepenuhnya ya Bu ya. Kemudian baik Bu Asih, dari hasil perbincangan kita nih, gimana sih perasaan Bu Asih sekarang ini? Apakah sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya Bu? Alhamdulillah, saya akhirnya lega, Bu. Akhirnya saya bisa kembali mengingat dan mengeksplor lagi apa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya itu, dan ternyata saya harus melakukan langkah-langkah yang begini dan begini supaya pembelajaran di kelas saya lebih efektif. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Mida. Alhamdulillah, sama-sama Bu Asih. Terus semangat ya Bu ya, jangan patah semangat untuk melakukan hal yang terbaik bagi murid kita ya Bu ya. Terima kasih karena Bu Asih juga sudah merasa lebih lega sekarang ini ya Bu ya. Betul, Bu. Kemudian ada lagi nggak nih yang mau Ibu sampaikan pada coaching kita kali ini? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu Mida. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti apa yang Ibu mau laksanakan tadi bisa diterapkan secepatnya Ibu ya dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, mungkin itu aja Bu. Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bu Mida. Ya, sampai jumpa lagi Bu Asih. Luar biasa ya, Bu Nur Hamidah tadi sudah melakukan coaching dengan baik. Nah Bu, sebelum penutupan ini, boleh saya membuat pertanyaan, melakukan pasca observasi ya Bu Nur Hamidah? Baik Ibu. Nih yang pertama Bu Nur Hamidah, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Baik Bu Dwi, terkait dengan coaching yang sudah saya lakukan hari ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian alur tersebut sudah menarik coach untuk menceritakan permasalahan di mana tadi Bu Asih sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu.
Iya, memang luar biasa tadi ya percakapan antara ibu dengan ibu ASI. Menurut saya tadi sebagai observer proses coaching yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik dan luar biasa. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bahkan sudah menanyakan tujuan pada permasalahan yang dihadapi ibu ASI. Bahkan ibu ASI juga sudah mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi. Di mana ada anak sekarang anak-anaknya itu jadi kurang minat belajar setelah proyek P5 tadi kalau nggak salah ya Bu ya. Benar-benar. Dan dari situ anak-anaknya jadi lupa akan kebiasaan-kebiasaan seperti conversation, percakapan dalam bahasa Inggris dan benar sekali, Bu. kebiasaan yang dilakukan. Bahkan Ibu Asi juga sudah membuat langkah-langkah ya Bu ya. Tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Asi tadi ya menyusun rencana menggunakan metode yang bervariasi, bahkan membuat games, menyelipkan games nanti dalam pembelajarannya. Luar biasa ya Bu ya. Dari rencana-rencana aksi dari yang dinyatakan oleh Ibu Asi tadi, saya memang kita lihat tadi ada nanti dia lebih spesifik untuk melakukan conversation lagi di setiap pembelajarannya dengan metode media interaktif juga. Nah, Bu Nur Hamidah, pertanyaan ini kan ada pertanyaan yang terakhir nih. Kompetensi apa saja lagi sih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, kompetensi yang saya akan lakukan yaitu mungkin saya akan lebih memahami lagi Bu alur Tirta tadi itu yang tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab ya Bu ya. Saya akan memperdalam lagi pembelajaran itu sehingga coaching saya menjadi jauh lebih baik. Kita mengenai kompetensi yang akan jauh lebih saya kembangkan untuk kedepannya mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik ya Bu ya, luar biasa ya Bu rencana Ibu ya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini Ibu Nur Hamidah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, terima kasih juga Bu Dwi untuk masukannya dan waktunya. Sukses selalu juga untuk Ibu ya Bu. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Siang Bu.